tibalah saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-9, Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 21. Kalau kita sudah menemukannya sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita tenangkan hati pikiran kita, kita berdoa, minta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami anak-anak-Mu dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk Hidup dan Dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan mengasihilah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan mau melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, di hari ini pun masih tetap diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat di Jemaat Eden KP dalam program pertukaran pelayan firman. Dan untuk kesekian kalinya, saya pun masih diberikan kesempatan melayani di jemaat ini. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita di minggu kedua bulan Juli ini masih tetap sama dalam tema persaudaraan yang rukun. Subtema kita berkat kehidupan atas kerukunan. Ketika kita membaca bacaan firman Tuhan kita,
dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat ke-9 sampai ayatnya yang ke-21 ini, memang bacaan firman Tuhan kita tidak asing. Karena seringkali kita baca ketika kita berbicara tentang kata mengasihi. Bahkan ketika di minggu kemarin pun kita sama-sama membahas hal yang sama. Dalam Mazmur 133, bagaimana kita pun menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi dan dapat hidup rukun. Ketika kita semua membacakan kitab Roma, surat Roma ini adalah surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Paulus dia menulis surat ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi, karena pada saat itu Paulus dia berhadapan dengan persoalan perbedaan antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Oleh karena itu dalam surat Roma inilah Paulus ingin menerangkan tentang kehidupan Kristen yang bukan hanya soal aturan. Tetapi ketika berbicara tentang Kristen, kehidupan Kristen ini, itu berarti berbicara juga tentang kehidupan yang harus ditempuh di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Yang dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan. Yang dinyatakan lewat kerja maupun pergaulan dengan sesama. Jadi berbicara tentang kehidupan Kristen, Paulus dia bukan mengajarkan kepada kita, hiduplah sesama orang Kristen saja. Hiduplah sesama orang Batak saja. Atau suku ini saja. Tetapi ketika berbicara tentang kehidupan Kristen, itu berarti berbicara tentang kehidupan pergaulan dengan masyarakat. Lewat pembacaan firman Tuhan kita ini, Paulus dia mengajarkan, memberikan nasihat bagaimana kita bisa hidup rukun. Dan kerukunan ini dimaknai Paulus adalah seperti hubungan sebagai orang-orang dalam keluarga yang saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya sangat bersyukur ketika dalam perjalanan hidup ini diberikan kesempatan untuk melayani di tanah Papua. Karena dalam konteks kehidupan kita di tanah Papua, justru hubungan kita ini dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan yang sering terjadi adalah hubungan seperti orang-orang dalam keluarga. Ketemu di jalan, mungkin kita tidak kenal, kita bisa katakan, "Ma, ada jual apakah?" "Anak, mama jual ini." Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita di tanah Papua. Berbeda dengan situasi yang terjadi di kota besar, kota Jakarta, atau di Jawa, yang mungkin tidak sedekat sapaan kita di tanah Papua ini. Lewat firman Tuhan kita ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita hidup dalam kasih. Dan pembacaan firman Tuhan kita ini kita akan bagi dia menjadi 3 bagian firman Tuhan agar kita sama-sama dapat memahami akan bagian-bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, bagian pertama ini berbicara tentang saling mengasihi dan memberi hormat sebagai saudara dengan tidak pura-pura. Saya ulangi, tentang saling mengasihi dan memberi hormat sebagai saudara dengan tidak berpura-pura. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus di sini mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ini menjelaskan bahwa ada ajakan untuk tetap mengasihi sesama atau mengasihi satu sama lain seperti saudara kita sendiri, dengan kasih
yang tulus. Bukan sekedar sebuah ucapan semata, tetapi dilakukan dengan tindakan yang nyata dan tidak pura-pura. Yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa kita harus mengasihi sebagai saudara? Kenapa tidak diperintahkan kita mengasihi sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman? Kenapa kita tidak dinasihati untuk mengasihi sebagai seorang kekasih atau pacar? Kenapa kita harus mengasihi sebagai saudara? Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena bertalian keluarga atau hubungan darah itu lebih melekat dan kuat dalam sebuah kekerabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat kita sering dengar ada mantan pacar, ada mantan teman atau sahabat, tapi seburuk apapun dia, tidak ada namanya mantan saudara. Sedendam apapun dirinya, sekeras apapun dia katakan, saya stop hubungan dengan engkau. Engkau bukan lagi saudaraku. Tapi tetap namanya pertalian keluarga atau kekerabatan tidak akan mudah diputus seperti itu. Kasih kepada saudara akan lebih besar daripada kasih kepada teman, sahabat, terhadap pacar atau kekasih. Oleh karena itu, kita diminta mengasihi dengan sepenuh hati kita sebagai saudara. Mengasihi sebagai saudara. Paulus di sini pun mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan memberi hormat atau apresiasi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membangun komunikasi yang berhasil. Dan saya yakin dan percaya semua orang pasti suka dihormati dan dihargai. Pengertian rasa hormat di dalam bacaan firman Tuhan kita di sini, ini menunjukkan kepada sikap penghargaan, apresiasi, pujian serta komentar positif. Akan tetapi paradigma yang salah, pandangan yang salah selama ini dari kebanyakan orang, yaitu mereka menunggu sampai terjadi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa dulu, baru memberi pujian dan hormat kepada orang lain. Padahal sebenarnya ada begitu banyak hal-hal kecil di sekeliling kita yang layak beroleh pujian atau apresiasi. Sejak kita membuka mata dan bangun di pagi hari sampai tiba lagi tidur di malam hari, sebenarnya ada begitu banyak orang yang berjasa di sekeliling kita. Dengan senyum yang manis, sapaan yang tulus, serta kasih dan perhatian yang diberikan, menyatakan rasa hormat kita kepada mereka. Sebagai contoh yang mungkin kita seringkali merasakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang berjasa di sekeliling kita, tapi kita lupa untuk kita memberikan apresiasi karena sudah keseringan. Seorang suami mungkin dia bisa berkata kepada istrinya, terima kasih ya Ma, masakanmu ini enak sekali. Papa makan bisa kenyang, bisa menikmati. Atau kita sebagai orang tua bisa berkata, terima kasih ya kakak, kamu pintar sekali, bisa bantu mama untuk jaga anak-anak. Atau kita bisa berkata dalam kehidupan kita dalam bergereja, terima kasih ya panitia PHBG,
sudah mendekorasi ruangan ini dengan baik. Akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita pun dengan baik. Tapi terkadang kita mengatakan dalam diri kita hal yang sepele yang kita anggap sudah terbiasa, sudah biasa. Itu kan tugas dia, buat apa lagi kita harus berikan apresiasi. Tapi ketika setiap pribadi lepas pribadi kita diberikan apresiasi dan hormat, maka di situ pun kita akan membangun komunikasi yang berhasil. Bagian pertama, bagaimana kita belajar mengasihi dan memberi hormat sebagai saudara dengan tidak berpura-pura. Bagian kedua firman Tuhan kita ini di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Ini berbicara tentang perbuatan mengasihi. Itu berarti menegaskan bahwa Paulus dia mau bukan kita hanya berkata-kata, tapi ungkapkan kasih itu dalam tindakan nyata. Sebagai orang percaya ada wujud dari perbuatan mengasihi dalam bacaan firman Tuhan kita ini. Yang pertama di ayatnya yang ke-11, bagaimana kita rajin dan setia melayani Tuhan. Rajin dan setia melayani Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Di ayat ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang rajin dan setia melayani Tuhan, pasti dia dapat dimampukan untuk mengasihi sesamanya. Orang yang rajin dan setia melayani Tuhan, pasti dia dituntun untuk terus dapat menyatakan kasih itu. Makanya hal ini pun menjadi tanda tanya, menjadi teguran bagi kita yang seringkali rajin dan setia melayani Tuhan, tapi hanya lewat kata-kata tanpa tindakan nyata. Seharusnya bagi setiap kita yang rajin dan setia melayani Tuhan, berarti kita selalu dituntun untuk mengasihi. Hal yang kedua, perbuatan mengasihi itu di ayatnya yang ke-12, dapat bersukacita, sabar dan bertekun dalam doa. Perbuatan mengasihi itu bagaimana kita dapat bersukacita, sabar dan bertekun dalam doa. Kenapa dapat bersukacita orang yang muram terus? Orang yang hidupnya mengeluh terus? Orang yang tidak sabar, dendam terus, emosi terus? Dia akan sulit untuk mengasihi. Bahkan di sini dikatakan bertekun dalam doa. Kalau kita ada dalam amarah, paling susah sekali untuk kita berdoa. Kita akan menipu diri kita sendiri ketika kita ada amarah, ada dendam, ada emosi. Atau kita bisa berkata ketika kita ada emosi, ada marah, lalu bilang, diam dulu, saya mau berdoa. Saya yakin itu kita menipu diri kita sendiri. Terlebih kita menipu Tuhan kita. Perbuatan mengasihi itu pun di ayat yang ke-13, bagaimana setiap kita saling menolong dan dapat memberi tumpangan. Ini menunjukkan kepekaan dan rasa peduli yang ada dalam diri kita untuk mampu melakukan kebaikan bagi sesama. Saling menolong dan memberi tumpangan. Bahkan di sini ditegaskan untuk selalu memberikan tumpangan. Kata selalu itu berarti bagaimana setiap kita sebagai orang-orang Kristen bisa selalu memberikan topangan ataupun dikatakan di sini tumpangan. Hal yang keempat, bagaimana kita memberkati orang yang menganiaya atau menjatuhkan kita. Di ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17.
Sikap ini yang paling sangat sulit. Sudah paling dan sangat sulit. Artinya orang yang berbuat tidak baik sama kita jangan dibalas dengan kekerasan atau kebencian. Tetapi sebaliknya kita memberkatinya. Firman Tuhan mengajarkan dan memberikan nasihat kepada kita, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Walaupun hal ini sulit dilakukan, namun dengan kasih Allah kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dan jahat kepada kita. Baik itu secara sikap, tindakan, dan perbuatan. Kalau kita saja seringkali berbuat jahat pada Tuhan, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Tuhan mengasihi kita, tetap mau memberkati kita. Teladan ini jugalah yang diajarkan kepada setiap kita, untuk kita memberkati orang yang menganiaya atau menjatuhkan kita. Sikap yang kelima, di ayatnya yang ke-15, bagaimana kita dapat berempati. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Itu berarti kita satu rasa dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan melihat orang berhasil, lalu kita kecewa. Lihat orang jatuh, lalu kita bersukacita, kasih tinggal dia jatuh. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita satu rasa. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-16 di sini diingatkan bahwa kita sehati sepikir dalam hidup bersama dan tidak sombong atau kita rendah hati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dia sangat mengatur suratnya dalam jemaatnya di Roma. Bagaimana ketika dia menyampaikan, memberikan nasihat untuk mengasihi dan memberi hormat sebagai saudara yang tidak pura-pura, dia pun mau memaparkan sikap atau perbuatan mengasihi itu, agar jemaat di Roma dapat memperlakukan dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan bagian ketiga firman Tuhan kita, bagian terakhir, di ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21 ini berbicara tentang menciptakan hidup damai dan melakukan yang baik. Hidup damai, aman, dan tentram sangat didambakan oleh semua orang. Sehingga hidup bahagia, maka setiap orang berusaha untuk mendapatkannya. Kita seringkali kalau dalam perjalanan dari Merauke ke Asiki, biasanya itu moto ataupun tulisan yang seringkali dipasang di pos-pos tentara itu, damai itu indah, kasih itu damai. Seringkali disuarakan bagaimana kita hidup damai. Tentara sekalipun, mereka tidak menginginkan untuk hidup dalam peperangan. Mereka pun menginginkan untuk hidup dalam damai. Ditegaskan dalam firman Tuhan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Itu berarti hanya Tuhanlah yang punya hak membalas setiap perbuatan manusia. Sebab Tuhan adalah hakim yang benar dan adil dalam segala ketetapan dan keputusannya. Tugas orang percaya yaitu melakukan kebaikan, saling melayani dalam setiap keadaan dan situasi yang terjadi, walaupun begitu banyak tantangan dan cobaan yang dialami. Namun tetap percaya ada kuasa dan tangan Tuhan yang selalu menyertai. Ini mengingatkan kepada setiap kita, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan harus perbuat.
Nasihat buat kita bukan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi bagaimana kita melakukan kebaikan, saling melayani dalam setiap keadaan dan situasi. Itu bagian kita. Bagian Tuhan, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengacu pada tema perenungan kita persaudaraan yang rukun dan subtema kita berkat kehidupan atas kerukunan, maka jadikanlah hidup kita menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Melalui kerja maupun kehidupan yang lebih baik, melalui kehidupan yang harmonis atau rukun di antara beragam perbedaan yang ada, baik suku, agama, budaya, latar belakang ekonomi dan sebagainya. Belajar dari firman Tuhan kita ini bagaimana kita dapat saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai orang percaya harus belajar berlomba-lomba dalam mengasihi dan memberi hormat satu sama lain dalam hidup ini. Dengan demikian, tidak ada lagi pertengkaran atau perselisihan. Yang ada hanyalah kedamaian dan sukacita. Disitulah Tuhan berkenan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup ini supaya kita mampu membangun persaudaraan yang erat bersatu dalam kasih Kristus. Untuk kita selalu rukun di tengah kebersamaan hidup kita. Dan disitulah kita pun dituntut bagaimana kita bisa rendah hati sebagai seorang hamba, karena kerendahan hati seorang hamba sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan dan pelayanan kita. Orang yang mau berhasil dalam pekerjaan khususnya mengasihi dan melayani, kalau tidak punya sikap rendah hati, maka sangat sulit untuk dia berhasil. Karena tanpa kerendahan hati sebagai hamba, maka ego diri ini yang akan terus bertumbuh dan menguasai diri kita. Dan itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk dapat mengasihi dengan tulus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar menciptakan persaudaraan yang rukun dengan terus mengasihi sebagai saudara, agar di setiap langkah perjalanan hidup kita dapat terus menikmati berkat Tuhan di dalam hidup ini. Selamat mengasihi dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.